Belum genap 10 detik ronde ketiga berjalan, Nikita Krylov langsung ngasih pesan keras. Tendangan depan meluncur ke tubuh Modestas Bukauskas. Sejak momen itu arah pertarungan makin jelas. Krylov pegang kendali jarak, ritme, dan tempo. Sepanjang laga, Krylov tampil kayak striker yang lagi nemu mode terbaiknya. Permainan tendangannya hidup banget, variatif, tajam, dan bikin Bukauskas terus mikir 2 kali buat masuk. Setiap kali Modestas coba cari celah dari luar jangkauan, dia malah dipaksa muter lagi, reset lagi, mulai lagi dari nol. Sementara itu, Krylov pelan tapi pasti memotong jarak, bikin tekanan tanpa kelihatan panik. Bukauskas sebenarnya bukan tanpa perlawanan. Beberapa kali dia coba balas dengan hook kiri keras yang niatnya jelas mau bikin Krylov berhenti maju. Tapi pengalaman dan ketenangan Krylov kelihatan banget di situ. Dia baca arah serangan, geser badan lalu keluar dari garis bahaya. Bahkan saat Bukauskas sempat menyelipkan tendangan rendah saat mundur, Krylov tetap jadi sosok yang mengontrol panggung. Saat Bukauskas mencoba melepaskan pukulan keras dan maju dengan niat mencuri momen terakhir, justru disitulah pintu terbuka. 5 detik jelang laga berakhir, tangan kanan Krylov meluncur lurus, bersih, dan telak. Pukulan itu mendarat sempurna, bukan sekadar kena, tapi menghentikan segalanya. Bukauskas jatuh, dan wasit tak punya alasan untuk membiarkan laga berlanjut. Dan seperti petarung yang tahu persis apa arti momentum, Krylov langsung mengarahkan bidikan berikutnya. Targetnya jelas, Jan Blachowicz. Bukan sekadar lawan baru, tapi cerita lama yang belum selesai. Sebuah ajakan duel ulang yang kalau benar terjadi bakal jadi panggung pembuktian berikutnya. Kartu pendahuluan UFC 324 hari ini tuh nggak cuma jadi pemanasan biasa. Itu panggung utama buat kelas bantam, divisi yang lagi panas-panasnya, dan 2 nama besar bentrok dengan taruhan gede, Umar Nurmagomedov versus Deiveson Figueiredo. Satu lagi ngebut ke arah sabuk, satu lagi berusaha buktiin dia belum habis. Umar datang dengan status peringkat 2 kelas 135 pound, mantan penantang gelar, dan misi jelas, balikin namanya ke jalur perebutan titel setelah sempat ngerasain kekalahan pertama dalam karirnya. Di sisi lain ada Figueiredo, mantan raja kelas terbang 2 kali, petarung veteran 38 tahun yang nekat naik kelas dan masih percaya dirinya bisa ganggu peta persaingan. Tapi sebelum laga mulai aja, dia udah kena minus duluan, gagal timbang badan, kelebihan sekitar 2,5 pon. Bukan awal yang ideal buat lawan monster Dagestan. Bel ronde pertama bunyi, Umar langsung ambil alih tengah oktagon kayak tuan rumah. Tenang, dingin, tapi niat. Begitu jarak nutup, mereka sempat adu badan. Umar lepas kombinasi pukulan pas break, bersih dan disiplin. Tendangan depan ke badan lagi, Figueiredo makin kepaksa jalan mundur. Masuk ronde kedua, polanya masih sama, tapi tekanannya naik. Umar kayak mesin diesel, makin lama makin berat. Dia jalan pelan ke depan, potong jarak, dan bikin Figueiredo terus muter di pinggir oktagon. Jumlah pukulan Umar jauh lebih banyak. Dia nggak selalu cari KO, tapi bikin lawan nggak punya ruang buat napas. Ronde ketiga jadi penutup yang menegaskan semuanya. Umar tetap maju, tetap sabar, tetap nempel. Figueiredo muter lagi, cari sudut, cari celah. Umar coba take down lagi. Kali ini, Figueiredo sempat kunci leher, ancam dengan guillotine. Sekilas bahaya, tapi Umar tenang banget. Dia keluar dari posisi itu dan tetap lanjut bawa pertarungan ke bawah. Hasilnya, nggak ada drama via keputusan bulat. 3 juri kasih skor 30-27. Kemenangan ini bukan cuma angka di rekor, ini pernyataan. Umar bangkit dari kekalahan pertamanya dengan cara yang paling meyakinkan. Ngontrol mantan juara dunia 3 ronde penuh. Di divisi yang isinya predator semua, performa kayak gini bikin namanya otomatis naik lagi ke papan atas antrean gelar. Tapi momen setelah laga malah jadi agak canggung. Biasanya kalau ada pemenang besar, jorogan masuk ke oktagon wawancara sorotan penuh. Tapi kali ini alur siaran berubah cepat. Umar bahkan belum sempat foto-foto kemenangan dengan timnya, belum sempat nikmatin spotlight, siaran udah geser ke momen lain. Jon Anik tiba-tiba ngumumin kabar besar, Dominick Cruz bakal masuk UFC Hall of Fame tahun 2026. Mantan juara kelas bantam 2 kali itu lagi kerja sebagai analis malam itu, dan jelas kelihatan kaget plus emosional. Kamera fokus ke Cruz, cerita beralih, dan spotlight pindah. Sementara itu, Umar masih berdiri di dalam oktagon bareng timnya. Kayak orang nunggu giliran, tapi acaranya keburu pindah segmen. Momen awkward, tapi juga ironis. Dia habis tampil dominan banget di divisi bantam, tapi sorotan justru geser ke legenda generasi sebelumnya.
Meski begitu, pesan dari pertarungan ini tetap keras. Umar Nurmagomedov sudah balik ke jalur perburuan sabuk. Dan kalau performanya tetap sedingin, seefektif, dan sedisiplin ini, bukan nggak mungkin sabuk pindah ke pinggangnya. Jean Silva makin nunjukin kalau dia bukan cuma prospek, tapi ancaman nyata di kelas bulu. Di laga pembuka kartu utama UFC 324, petarung Brasil itu tampil solid dan akhirnya ngamankan kemenangan penting atas nama besar seperti Arnold Allen. Awalnya laga sempat jalan agak kalem dari sisi Silva. Dia kelihatan baca tempo, ukur jarak, nggak langsung ngebut. Masuk ronde kedua, ritme berubah jadi perang teknik dan mental. Allen nggak tinggal diam. Dia balas dengan kombinasi rapi, footwork cerdas dan pengalaman yang kelihatan jelas. Ronde ketiga jadi penentuan dan disinilah mental Silva kelihatan. Allen sempat coba bawa pertarungan ke arah grappling, cari kuncian buat ngebalikan keadaan. Tapi Silva lepas dengan cepat, malah gantian yang dapat momentum dengan menjatuhkan Allen. Bukan cuma soal teknik, tapi soal kepercayaan diri yang lagi tinggi banget. Dengan sisa waktu sekitar 1,5 menit, Silva bikin keputusan berani. Dia ngajak Allen berdiri dan adu pukulan di tengah oktagon. Menjelang akhir laga, Silva sekali lagi nunjukin kontrolnya. Dia banting Allen ke matras, kuasai posisi, lalu bahkan sempat lompat dari punggung lawannya sebelum waktu habis. Saat keputusan juri diumumkan, gak ada kontroversi besar. Jean Silva menang angka mutlak 30, 27, 29, 28, 29, 28. Kemenangan yang bukan cuma nambah angka di kolom menang, tapi juga naikin level namanya di divisi yang isinya predator semua. Jean Silva datang bukan buat numpang lewat, dia datang buat naik. Dan setelah performa kayak gini, kelas bulu jelas harus mulai ngelirik serius. Sean O'Malley akhirnya nemu tombol reset yang dia cari. Di laga utama kedua UFC 324, Suga sukses mutusin rentetan 2 kekalahan beruntun pertamanya dengan kemenangan penting atas striker berbahaya asal Tiongkok Song Yadong. Dari awal laga kelihatan banget rencana O'Malley, jaga jarak, main aman, dan pakai tip kick buat nahan ledakan power Song. Sementara Song datang dengan niat jelas, potong jarak cepat dan bikin O'Malley nggak nyaman sejak awal. Beberapa kali Song coba masuk dengan kombinasi keras, tapi O'Malley cukup disiplin buat jaga ruang. Ronde kedua justru jadi milik Song secara lebih jelas, tekanannya naik, dan dia sempat menjatuhkan O'Malley di pertengahan ronde. Meski O'Malley bisa berdiri lagi, dia kesulitan ngasih respons berarti. Tapi ronde ketiga, itu panggung kebangkitan O'Malley. Song tetap maju agresif seolah nggak peduli sama tendangan betis yang terus masuk. Justru di situ jebakan O'Malley bekerja. Dengan timing yang makin enak, dia mulai hujani Song dengan serangan balik bersih, straight, counter, dan kombinasi cepat yang bikin wajah Song mulai rusak. Hidungnya berdarah deras, tapi dia tetap maju. Akhirnya juri yang ngomong. Dan kali ini semua kartu skor sepakat 29-28 untuk Sean O'Malley. 48-47, 49-46, and 49-46 for the winner by unanimous decision. Mimpi Paddy Pimblett buat nyentuh sabuk UFC akhirnya mentok keras. Di UFC 324, idola Liverpool itu harus ngerasain realita paling kejam dalam karirnya setelah 5 ronde brutal bareng Justin Gaethje. Laga yang awalnya terasa seperti dongeng tapi berakhir jadi pelajaran pahit. Sejak walkout aja auranya udah gila. Lautan wig pirang di tribun bikin Las Vegas serasa Anfield. Sorakan "Oh Paddy the Baddy" menggema nutupin bahkan aura patriotik Justin Gaethje yang masuk bawa bendera Amerika. Aneh tapi nyata, legenda perang berdarah seperti Gaethje justru disambut sorakan sinis sementara Pimblett dipuja kayak pahlawan rakyat. Tapi begitu pintu oktagon dikunci, popularitas nggak ada artinya. Ronde pertama mulai dengan kejutan kecil. Paddy tampil pede, tajam, dan agresif. Beberapa pukulan bersih masuk, lutut keras juga sempat mendarat. Dia kelihatan nyaman, sampai Gaethje ngingetin siapa dirinya sebenarnya. Satu tangan kanan brutal mendarat telak dan bikin Pimblett ambruk. Hampir selesai saat itu juga. Paddy bangkit tapi belum benar-benar pulih, dia dihantam lagi. Kali ini oleh tendangan kaki yang bikin keseimbangannya buyar. Di tengah kekacauan itu sempat ada jeda karena mata Paddy kena colok. Nafas penonton ketahan, tapi laga lanjut lagi. Akhir ronde pertama berubah jadi perang liar. Dua-duanya tukar pukulan tanpa rem.
Tapi dari bahasa tubuhnya saat duduk di sudut, kelihatan Paddy sadar dia baru aja kalah ronde telak. Ronde kedua, Geji makin jadi monster. Tempo dinaikin, tekanan konstan dan satu pukulan kanan super keras bikin Pimblet jatuh lagi. Nyaris dihentikan. Ada momen kontroversial karena pukulan itu datang setelah sentuhan ke mata, tapi wasit nggak ubah keputusan. Geji tetap gas, bau darah udah kecium. Masuk ronde ketiga, cerita agak berubah. Geji mulai kelihatan ada masalah di tangan kanannya. Momentumnya sedikit turun dan Pimblet akhirnya dapat ruang bernapas. Untuk pertama kalinya Paddy bisa bangun ritme. Kombinasinya mulai nyambung, tendangan masuk, volume naik, statistik serangan bahkan mulai condong ke arahnya. Sempat ada low blow yang bikin laga jeda lagi, tapi begitu lanjut, Paddy terlihat lebih hidup. Bukan dominan mutlak, tapi cukup buat bikin Geji mikir dua kali. Ronde keempat jadi adu mental. Geji tetap maju walau pukulannya nggak sekeras awal laga. Pimblet juga nggak mundur. Masuk ronde kelima, keduanya udah habis-habisan. Nggak ada lagi strategi rapi, tinggal siapa yang masih punya sisa jiwa buat bertukar pukulan. Pimblet berusaha ngejar keajaiban, Geji berusaha ngunci kemenangan. Mereka berdiri di tengah oktagon dan baku hantam sampai detik terakhir. Bel berbunyi. Gak ada KO. Tapi semua orang tahu siapa yang lebih banyak menanam bom sepanjang malam. Skor juri akhirnya bacain kenyataan pahit buat kubu Inggris. 49-46 2 kartu, 48-47 1 kartu. Kemenangan mutlak buat Justin Geji. Di usia yang mendekati 38 tahun setelah 15 tahun karir penuh perang, The Highlight membuktikan dia belum jadi kenangan. Dia mungkin bukan petarung paling teknis, tapi soal hati, daya tahan, dan kegilaan di dalam oktagon, dia masih elit. Sementara buat Paddy Pimblet, ini malam dimana hype ketemu tembok beton. Dia nggak menyerah, nggak lari, bahkan bangkit di ronde-ronde akhir. Tapi level tertinggi UFC itu kejam. Popularitas nggak bisa nyelamatin lo dari tangan kanan Justin Geji yang akhirnya membuat bonyok di area wajah yang terkadang kelihatan culun. Namun perjalanan Paddy belum selesai, tapi sekarang dia tahu rasanya berdiri 5 ronde bareng mesin perang sungguhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.